Halo, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Saya Roni. Saat ini saya sedang berada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Trawas, dekat Mojokerto. 730 meter di atas permukaan laut, di kebun Mount Harvest, yang adalah kebun yang baru memasuki tahap uji coba untuk menanam sayur dan menanam buah-buahan. Saya, sesuai janji saya, akan mengajak Anda untuk live menyaksikan bagaimana tim di sini merawat pohon-pohon tomat cherry dan tomat beef Umakna yang sudah berusia sekitar 2 bulan sejak tanam. Ya, saya ganti arah kamera. Inilah suasananya. Sebuah greenhouse dengan ukuran 8 kali 15 meter. Ada 6 baris tanaman tomat, 3 jenis Corteza dan 3 jenis Umakna. Baris pertama, seperti Anda lihat, saya ajak Anda untuk berkeliling ya. Sudah cukup banyak buah yang berwarna merah. Iya, ini penampilannya. Baris pertama sudah mulai membentuk renceng yang sudah cukup banyak yang matang ya, dan juga bisa membentuk klaster. Ya, ini bahkan sudah berpotensi untuk dipanen sebagai tomat vine atau tomat renceng ya. Lihat klasternya juga panjang-panjang ini. Demikian juga di baris kedua, juga sudah mulai banyak dengan buah yang berwarna merah ya, cukup syarat ya. Sekali lagi 8 kali 15 meter. Bahkan juga ada yang membentuk klaster ganda seperti yang Anda saksikan ini ya, satu tangkai bercabang. Klaster ganda ya, jadi kiri kanan syarat dengan buah. Ini menunjukkan salah satu indikator dia cukup mendapatkan kondisi yang cukup baik, walaupun bukan dalam kondisi yang ideal ya. Ketinggian 1000 meter ke atas itu baru ideal, tapi ini ditanam hanya di sekitar 730 meter di atas permukaan laut ya. Mulai ada yang bercabang cukup banyak. Ini juga ya, buah-buah yang berikutnya juga menyusul tanpa henti ya. Ini juga klasternya cukup panjang. Anda bisa menyaksikan langsung live tanpa rekayasa. Itu ya. Ini lorongnya kalau dengan angle dari bawah Anda bisa melihat ya, sudah cukup banyak buah yang berwarna merah. Saat ini adalah hari pertama kami akan mencoba panen untuk di packing dalam bentuk vine tomato ataupun juga yang individual. Nah, kebetulan saat ini ada dari pihak pengelola. Selamat siang, Pak Ivan. Siang. Ya, Pak Ivan, ini adalah kesempatan pertama Anda menyaksikan sendiri panen tomat di kebun sendiri, betul ya? Betul. Iya ya, jadi walaupun saya pernah cerita ketika mau membangun kebun ini, tentunya ada parameter-parameter yang memang tidak terlalu ideal ya. Artinya tomat cherry kita tahu bagusnya di 1000 meter ke atas, tapi dengan kondisi 730 meter di atas permukaan laut. Jujur dari hati Anda, bagaimana kesan-kesan Anda dengan hasilnya? Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini sudah dibimbing langsung dengan master Pak Roni sendiri. Jadi kita hari ini tadi barusan panen, kita sangat kaget juga dengan hasilnya, karena biasanya ditanam di atas ketinggian 1000, namun ini berkat bimbingan Pak Roni kita bisa berhasil di ketinggian sekitar 700 saja. Gitu ya? Iya. Jadi hasilnya bagi Anda cukup membahagiakan ya? Sangat-sangat puas. Gitu ya? Iya. Baik. Terima kasih juga untuk kepercayaannya, Pak Ivan ya. Ini saya dengar ini adalah prototipe ya, baru uji coba yang mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita akan coba kembangkan dengan kapasitas lebih besar ya. Terima kasih banyak. Sukses terus Mas Ivan. Sekali lagi terima kasih untuk percayaannya ya. Gitu ya. Saya ajak Anda berkeliling. Ini lihat ya. Jadi kalau angle dari bawah, karena buahnya ini masih buah perdana, masih dalam posisi di sekitar 30-40 cm dari polybag-nya ya. Anda bisa menyaksikan ini belum ideal sekali karena memang habitatnya bagusnya cherry itu di 1000-an ke atas, tapi cukup berpotensial ya untuk bisa menjadi tomat cherry yang dipanen secara renceng atau
dalam bentuk wine atau yang biasa sering juga disebut tomat anggur. Ini ya, buahnya syarat. Ya, ini angle dari sudut yang berbeda. Jarak tanam dari as ke as polybag, tapi pakai jarak tanam 45 cm. Polybag berukuran 15 liter ya, boleh Anda pakai yang 10 sampai 15 liter. Satu polybag, 2 pohon, 1 dripper. Ya. Ulangi, polybag ukuran 10 sampai 15 liter, boleh Anda pilih salah satu, tapi lebih besar lebih baik tentunya. Satu polybag saya isi dengan 2 pohon. Ya, ini usia 2 bulan sejak pindah tanam sudah menghasilkan produksi yang cukup menggembirakan. Di baris keempat dan 5 dan 6 ada juga tomat jenis lain, yaitu tomat beef. Ya, sudah mulai berbuah juga, tapi memang lebih lambat. Lihat, sudah mulai ada buah-buah tomat beef yang mulai membesar. Ini contohnya. Ya, sengaja dalam satu klaster kita hanya sisakan sekitar 3 atau maksimal 4 kalau memang bagus sekali untuk memaksimalkan ukuran buah. Ya, jadi kalau tomat beef memang jumlah buahnya tidak sebanyak tomat cherry, tetapi ukurannya besar. Ini belum terlalu terlihat karena masih hijau warnanya. Ini juga, ya, dan seterusnya. Sistem dripnya, jadi saya masih menggunakan sistem drip manual, ya, belum menggunakan otomatisasi karena memang otomatisasi itu bukan tujuan. Kalau Anda bisa memprovide-nya atau menyediakannya itu bagus, tapi dengan drip manual pun jangan khawatir, hasilnya juga masih tetap bisa bagus. Tangki 1100 liter, ya, yang dipakai untuk menjadi tangki induk dari nutrisi yang diberikan, ya. Ini adalah nutrisi pekat dari nutrisi buah Smart Hydroponic, ya, nutrisi general, buah apapun boleh bisa dipakai, baik tomat, melon, timun dan sebagainya. Ya, ini pekatannya, yang A, ini yang B, yang secara berkala dicampurkan ke dalam air dengan TDS sesuai dengan usia tanaman. Dari sini dipompa nutrisinya oleh pompa biasa saja, jadi tidak pakai pompa khusus, dipompa dengan kapasitas 125 watt, ya, lewat filter dulu agar tidak mengotori atau menghambat aliran di dripper. Lalu ada aliran backpass, ya, kalau alirannya terlalu kencang ke tanaman bisa sebagian dibalikan ke tangki lagi, sedangkan yang ke tanaman melewati filter lagi, ada klep untuk membuang angin, ada drain dan seterusnya, lalu masuk ke dalam tanah di sini dan masuk ke setiap jalur melalui pipa ini. Ya, di setiap jalur ini ujung ke ujung, saya pernah bikin panjangnya sampai 30 meter, nggak masalah. Ada drain lagi, ya, valve untuk mengatur keseimbangan antara satu jalur dengan jalur yang lain. Kalau misalnya jalur ini terlalu kencang alirannya, Anda bisa tutup sebagian, ya, dengan sudut tertentu. Tapi sejauh ini kita buka semua, aman-aman saja. Dripper, ya, ini drippernya. Kita akan coba lihat. Banyak sekali yang bertanya tentang frekuensi menyalanya. Ini dalam keadaan mati, ya, bagaimana kalau dia dalam keadaan hidup. Ini netesnya, ya. Programnya saat ini 5 kali menyala dengan durasi 6 menit. Ulangi, 5 kali menyala sehari dengan durasi 6 menit, dimulai dari pukul 7 pagi, 10 pagi, ya, jadi tiap 3 jam, lalu jam 13, jam 14, jam 17, ya, baru tengah malam kita nyalakan sebentar saja, ya. Jadi frekuensi mengalirkan itu bisa diatur banyak tidaknya dengan mengatur jumlah frekuensinya, ya. Jadi misalnya 5 menjadi 6 menjadi 7, atau frekuensi tetap tetapi volume airnya durasinya lebih panjang, ya. Seperti kita tahu dulu waktu masih kecil 5 kali menyala dalam sehari dengan jam yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, durasinya cukup 2 menit waktu tanaman masih kecil. Sekarang ketika sudah besar dan berbuah, durasinya menjadi 6 menit, yang dari 2 ke 6 itu bertahap, dari 2 ke 3,
3 menit ke 4 menit, demikian seterusnya. Yang pada prinsipnya, indikator paling sederhana apakah berlebihan atau tidak, jangan sampai ada nutrisi yang mengocor keluar dari dasar polybag. Ya, kalau sedikit-sedikit nggak masalah, tapi jangan sampai membuat ini banjir. Prinsipnya begitu. Kalau sudah sampai banjir berarti pemberian nutrisi Anda berlebihan. Itu terjadi pemborosan. Kira-kira begitu. Ulangi frekuensinya dari jam 7 pagi nyala ya, usia yang udah 2 bulan ini, jam 7 pagi nyala 6 menit. Jam 10 nyala 6 menit lagi. Jam 13 nyala 6 menit lagi. Jam 17 atau 5 sore nyala 6 menit lagi. Dan jam tengah malam ya, jam 00.00 nyala 3 menit saja ya, karena saat itu sedang tidak berfotosintesis. Kira-kira begitu. Nah, saya juga ingin menyampaikan sebelum saya menjawab pertanyaan untuk teknik pruning ya. Banyak yang bertanya apa patokan harus mempruning ya. Mungkin asisten saya Yusuf bisa membantu, mungkin keranjangnya boleh ditaruh dulu. Contohnya ini satu pohon ya, sudah dilakukan pruning sekitar 10 hari yang lalu ya. Jadi intinya adalah kalau buah sudah cukup besar seperti ini ya, tinggal menunggu merah dari kuning oranye merah. Kalau buah sudah besar seperti ini, daun di bawahnya kita potong. Contohnya dulu sudah dipotong ini ya, ini juga potongan tahap kedua. Nah, sekarang kita ada waktu tahap ketiga. Lihat, karena buahnya ya generasi berikutnya sudah cukup besar, kita potong daun di bawah posisi tangkainya ini. Silakan Yusuf. Ini pakai gunting yang cukup tajam ya, 2 ya, dan 3. Setiap naik kelas dari klaster ini ke klaster ini pasti ada 3 daun yang dipotong. Daun penyerta dari buahnya, 2 daun di atasnya, jadi total 3 ya. Saya ulangi satu lagi di pohon sebelahnya. Mana patokannya Yusuf? Ya, itu buah di atas sudah cukup besar, berarti semua daun di bawahnya kita potong mulai dari bawah. Iya, ini ya, dari jauh biar kelihatan. Daun yang ke sana ya, daun yang ini. Lanjut Yusuf. Kita periksa dulu di setiap pohon ini, pohon yang ini ya, buahnya mana yang menjadi patokan. Iya, sudah cukup besar juga, berarti daun di bawahnya dipotong. Oke. Nah, pemangkasan ini dengan sendirinya akan membuat penampilan pohon tomat ini menjadi semakin cantik, karena buah semakin terekspos dengan adanya pemangkasan daun ya. Lanjut Yusuf, terus ya, kita lihat sekarang makin terang, buahnya makin nampak jelas. Dibandingkan dengan ini masih ada sebagian buah yang sudah merah tertutup daun. Ya, kira-kira begitu. Mungkin Bayu bisa ikut juga membantu pakai gunting yang lain ya, untuk memotong di jalur yang lain. Iya. Terus masih dilakukan oleh Yusuf. Ya. Ini pohon ini juga. Kalian ya. Ya. Ya, itu. Ya. Sama satu lagi yang ke arah sana ya. Tuh. Iya. Ya, demikian kira-kira. Silakan Yusuf lanjutkan. Ya, kira-kira begitu. Jadi penampilannya akan seperti ini. Buah-buah yang sudah mulai kuning atau memerah, ya benar-benar bebas dari daun. Jadi daun kita biarkan di atas. Nah, ini penampilan. Sekarang tingginya udah sekitar 2,5 meter. Sekitar 40-50 cm lagi menyentuh besi di atasnya. Ya, jadi memang kita sudah jadwalkan sekitar seminggu lagi sudah mesti melakukan apa yang disebut lowering atau merebahkan pohon tomat ya. Jadi kalau udah makin tinggi, lihat walaupun buahnya masih terus menerus, nanti supaya memudahkan perawatan dan panen, kita perlu melakukan apa yang disebut lowering pohon tomat. Prinsipnya adalah pohon yang sudah tinggi kita rebahkan, lalu kita rambatkan di tali tetangganya nomor 3 dari posisi semula. Tinggi lagi, rebahkan lagi. Tinggi lagi,
rebahkan lagi, dibikin seterusnya, sehingga dalam beberapa video di YouTube saya Anda bisa menyaksikan ada pohon tomat yang akarnya di sini, tapi pucuknya bisa berada sampai 10 polybag selanjutnya. Ya, tergantung usia produktif dari tanaman tomat ini yang bisa konon sampai 10 bulan. Rekor saya bisa sampai hampir setahun ya, 10 bulan lebih waktu itu. Jadi produktivitasnya bisa sekitar 10 bulan. Ya, lanjut mungkin Yusuf, Bayu di seberang biar bisa satu baris ini kita selesaikan sambil saya menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Ya. Nah, lihat. Sudah mulai kelihatan penampilannya makin cantik. Makin terlihat buahnya. Ini hasil pruningnya. Yes. Tuh. Sambil tim saya di sini melakukan proses pruning ya. Saya coba lihat dulu beberapa netizen sudah hadir. Barangkali ada yang mau bertanya ya sambil saya berkeliling. Oke, terima kasih. Yang pertama hadir ada Umi Mima di Bandung. Ya, selamat siang. Bandung ya, terima kasih. Ada Arjun Sukaryawan rajin ini, terima kasih. Salam dari Bali ya, salam juga. Kalau nggak ada halangan dalam beberapa hari saya akan ke Bali. Ya, terima kasih. Anda juga bisa lihat live pakai ini ya. Salam Mahar Hidroponik. Ahmadi Julianto. Terima kasih doanya. Salam juga untuk teman-teman di Belitung Timur. Ya, udah lama saya nggak ke Belitung ya. Jackie Kers. Keren, terima kasih. Dodi Setiawan Balikpapan, terima kasih. Umi Mima clean as usual. Terima kasih, inilah standar saya. Saya pikir standar bersih itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Itu soal willingness ya. Anda juga bisa melakukannya. Kalau bisa bersih kenapa tidak ya. Hendrawan, mantap, terima kasih. Sugiarto Rawalumbu, terima kasih sudah hadir. 2 minggu lagi kita panen perdana sayur ya. Panen raya di kebun Anda di Rawalumbu, Bekasi. Elvin Lokolo Watimena, terima kasih. Apa nih, Trakosong nih, ini bahasa-bahasa Wamena ini ya, Papua. Terima kasih doanya ya, saya pikir ini doa yang baik untuk saya. Salam hijau Indonesia, selamat hijau, salam hijau juga dari Papua Barat, Sorong ya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa main ke Sorong. Malik Atun di Bogor, terima kasih juga sudah hadir. Kemudian ada siapa lagi? Yudi Permana, terima kasih. Ada Baso Ircan Sardi, Mas Madun Barata, kapan dialirkan air biasa? Saya menganut prinsip nutrisinya tidak diseling dengan air. Ya, karena saya menganggap kalau durasinya pas, porsinya pas, relatif tidak boros ya. Mungkin kalau yang mengalirkan dengan air banyak yang khawatir menjadi boros, tapi kalau durasinya pas, pengalaman saya aman. Anis Bos, terima kasih. Kita ketemu di Jogja waktu itu. Siswanto, izin pertanyaan, antara selang drip dan pipa ada semacam karet bulat itu namanya apa? Nah, ini dia ya. Kita japrian aja nih, karena ini ada hubungannya juga dengan brand ya. Jadi ini semacam klep ya, yang memang mengatur dan menjamin bahwa nutrisi itu bisa balance antara setiap titik walaupun pipanya panjang atau selang induknya 16 mili itu panjang ya. Kemudian siapa lagi setelah Siswanto tadi? Ini soalnya kalau Facebook Live ini di scroll kadang-kadang agak ngaco ya. Cianjur Hadil, ada Jo Rahmat. Wah, terima kasih, salam juga untuk Cianjur. Durasi 6 menit sampai panen. Ya, sejak usia menjelang panen kami sudah mengalirkan 6 menit ya. Jadi setelah panen ini kita tahan sampai sekarang masih 6 menit. Dodi Setiawan, untuk drip ini ada rumus perhitungan kebutuhan kapasitas. Gimana dengan jumlah polybagnya? Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal pada prinsipnya kalau mau gampang. Jangan sampai ada nutrisi yang berlebihan keluar dari polybag secara masif ya. Jadi kalau cuma menetes ya, indikator kalau dia sudah cukup atau berlebihan biasa dia akan keluar di sini. Ya, jadi jangan sampai berlebihan. Cukup saja ya, lebih jangan, kurang jangan. Kira-kira gitu. Budi Barata, Mas Sandun Barata ya tadi udah dijawab.
Siswanto. Tadi udah dijawab juga, Cianjur udah ada tadi, kemudian nah ini kadang-kadang scrollnya agak bandel ini kalau di Facebook. Zaki Davin Semarang, terima kasih sudah hadir. Elvin Lokolo Watimena, metannya adalah kokopit. Ya ini kokopit murni, saya tidak pakai sekam bakar karena tomat butuh air banyak jadi pakai kokopit murni. Priyo Adi Wicaksono, terima kasih. Ya ini adalah pemilik kebun di Purwakarta ya. Green Hatch Farm, sukses juga untuk Anda yang sudah memasok rutin ya kepada pihak tertentu. Selamat, semoga makin berkembang Green Hatch Farm. Yanto Kundra di Medan, ya. Kemudian ada Jensen Suyatsen. Terima kasih, salam hormat juga untuk Anda. Nama klub selangnya tadi sudah saya ini ya, Japri aja, gitu ya. Kemudian Mas Sandun Bata, terima kasih juga sudah berbagi ya. Per berapa hari minggu pemotongan daun bawahnya? Sekitar seminggu sekali ya, bisa 5-7 hari tergantung kecepatan pemasakan buah ya, kira-kira gitu ya. Sementara itu yang sudah ada bertanya kepada saya, masih saya tunggu. Kalau ada yang masih nyusul, saya ajak Anda berkeliling lagi. Makassar ada Musdiabi, ini juga pendengar setia saya, terima kasih. Zaki Davin tadi per menitnya apa deh tadi, Zaki, saya cari dulu nih, tadi dia nanya apa per menitnya. Berapa Om setelah buah udah besar, per menit berapa apa? Oh mungkin cc ya. Ya kalau 6 menit itu jatuhnya sekitar kalau nggak salah ya 250-an sampai 300 mili. Sajak kita melihat ini Bayu sudah selesai 5 polybag. Lihat penampilan buahnya makin cantik, makin terlihat. Ya, di jalur 2 juga ada Yusuf. Lihat ini pruningnya juga makin cantik, buahnya makin kelihatan. Nanti kalau lighting mataharinya makin bagus, saya akan ambil foto juga untuk Anda semua. Ya, kita mendekat. Masih terus dilakukan oleh Yusuf. Lihat klasternya juga menjanjikan, panjang-panjang. Iya. Oke, saya pikir itu live saya kali ini. Ya, barangkali juga Anda yang mau lihat. Oh ya, di depan tadi kami sudah mencoba simulasi untuk packing. Ya. Ini ada contoh packingan yang kami sudah rancang dan siapkan. Ini packingan untuk yang dipanen individual. Ya, mungkin saya bisa tunjukkan kepada Anda dalam keadaan terbuka. Ini beratnya sekitar 250 gram. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sekitar 17 butir. Ya, 250 gram. Lengkap sudah dengan labelnya. Brand, nama produknya Cherry Tomato, Fresh and Healthy, itu brandingnya. Disarankan disimpan di chiller, lemari es. Ada label hidroponiknya. Greenhouse ground, berarti ditanam di dalam greenhouse. Lalu kemudian ada keterangan distributor ya, ground and distribute by Mount Harvest ya, .id, dan ada nomor WA. Saya kira gitu. Lalu ini yang wine ya, wine tomatoes ya, ini yang harganya nanti jual lebih mahal tentunya. Kira-kira begitu ya. Tomat cherry Anda bisa panen individual per buah, dan Anda juga bisa panen secara renceng ya. Kalau banyak yang renceng lebih menguntungkan karena harga jualnya lagi mahal. Oh ya, terakhir sebelum saya akhiri, tips untuk bagaimana memetik buah tomat tanpa alat bantu. Kalau individual ini ada yang sudah matang. Kalau memetik tidak perlu gunting. Anda perhatikan di tangkainya ini ada sudut ya, ada sudut. Anda cukup patahkan di daerah sini. Caranya, pegang buahnya, tekan sudutnya dengan jempol, patahkan.
selesai, tangkainya ikut, ya, sehingga freshness-nya bisa terjaga lebih lama. Kira-kira begitu, ya, cara memetik tomat secara individual. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Terima kasih Yansen Siatsen juga, Elvin Lokolo juga. Kalau mau bikin seperti itu dengan ukuran lahan 4 x 10 meter, apakah bisa Pak? Bisa, ya. Walaupun saran saya greenhouse yang cukup efisien lebarnya kalau bisa 8. Nah, 8 kali panjang bisa 15, 20, 30 dan seterusnya. Ya, ini lorong umakna. Ada yang sudah gede, lihat umaknanya. Ya, kita tinggal menunggu waktu agar dia bisa panen dengan ukuran yang cukup menjanjikan. Pruning tunasnya, R. Sunandar. Ya, kalau tunas air, kita pruning sudah rutin ya. Lihat setiap muncul tunas air, Anda lihat bekasnya. Ini batang utama, ini tangkai daun, tunas air keluar, potong. Ya, selalu. Ini batang utama, tangkai daun, tunas air keluar, potong. Jangan tunggu terlalu besar. Lihat, semua tunas air saya buang. Jadi hanya benar-benar satu saja batang utama, ya, dan di setiap 2 tingkatan daun ada buah. Nah ini lihat ya, cluster double-nya ada lagi nih, wah luar biasa. Dan bahkan dalam pohon yang sama double terus, ke atas juga double nih, ya, cluster ganda. Kadang-kadang malah sering menemukan cluster triple, ya. Struktur pohon tomat ya, saya mungkin bisa jelaskan. Buah sini, daun, buah lagi, daun, buah lagi, daun, buah lagi, demikian seterusnya. Saya ulangi, ini buah, daun, buah, daun, buah, daun, buah dan seterusnya. Kalau nggak percaya, satu pohon lagi, apakah benar begitu? Nah ini yang paling ujung, yang paling kelihatan struktur buah pohon tomat. Buah, daun sudah dipotong, buah lagi, ya, nanti ini dipotong, daun, buah, daun, buah, daun, buah dan seterusnya. Buahnya terus menerus, terstruktur dan posisinya konsisten, kira-kira begitu. Bahkan kalau sudah selesai belajar berbuah, mulai bercabang, ngamuk berbuahnya seperti ini, ya, klaster ganda. Cukup banyak tadi saya temui klaster ganda, kira-kira begitu. Protektif fungisidanya. Nah, saya akan posting tentang fungisida yang aman. Ya kita tahu, apalagi melon, tomat itu juga rawan jamur. Jadi nanti dalam postingan tersendiri saya akan upload, ya. Anda panteng aja terus FB dan Instagram saya, ya. Percayalah, saya sejauh ini tidak pakai fungisida kimia. Makanya kami berani branding ini sehat, ya, benar-benar bisa edible, langsung panen, langsung makan, kayak gitu. Ya, ini makin cantik, lihat tuh sana kiri kanannya, buahnya makin terlihat. Iya, ya, karena pruningnya sudah makin jelas. Oke, Wijaya Atmaja, terima kasih sudah hadir juga, ya. Saya pikir sudah cukup lama saya live. Saya mau pamit, ya. Sekali lagi, saya saat ini berada di Mount Harvest, ketinggian 730 meter di atas permukaan laut. Sebuah kebun yang ada 2 greenhouse, satu menanam tomat cherry dan satu lagi sayur, ya. Untuk sayur reviewnya ada sering saya sampaikan. Tetapi inilah suasana terakhir saat ini panen perdana dari tomat. Ya. Tadi sudah disebutkan MDPL-nya, ya, tadi bahwa 730 meter. Ya, ada Flori dari Toraja. Terima kasih sudah hadir juga. Priyadi Wicaksana, sumber air bakunya dari mana? Air tanah. Ya.
Bahkan bukan air tanah ya, jadi ada dua sumber, satu air tanah, satu lagi adalah air gunung ya. Karena ini di ketinggian 730 airnya masih bagus, air permukaannya. Ya, saya pikir itu. Nuryanto, GH-nya aman nggak dari terpaan angin? Inilah salah satu kelebihan desain GH Tunnel, aerodinamikanya paling bagus dibanding dengan lain. Ya, untuk pegunungan yang anginnya tinggi, sangat aman. Sudah teruji di tempat klien saya yang lain di Sumatera Utara, 1400 meter di punggung bukit, aman dari terpaan angin ekstrim sekalipun. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada yang belum saya sapa, mungkin saya sapa secara offline. Terima kasih juga Pak Wijayat Majah, dosen keren dari BINUS ya. Salam hijau untuk Anda semua. Sekali lagi, dari ketinggian 730 meter di atas permukaan laut, dari Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, saya Roni, dari kebun Mount Harvest. Jangan lupa untuk terus menanam. Smart Hydroponic, be smart, be happy.